Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih, kami menyambut saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kasih Allah begitu besar telah mempersatukan kembali. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, minggu kasih. Kita diingatkan akan kasih Allah yang ajaib melalui kelahiran Kristus yang mendatang menjadi juru selamat bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, setelah ibadah bagi jemaat GKA Gloria Kota Satelit, kita ada fellowship temu kangen bagi kita semua. Mari bergabung bersama dengan kita. Saat ini saya undang kita sekalian, siapkan hati kita. Mari kita resapi kasih Allah yang disediakan bagi kita sekalian. Selama beribadah, Tuhan memberkati.
dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada siang hari ini kita adakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian dari awal sampai akhir. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan puji-pujian bagi Allah Tritunggal. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Yesus Kristus Sang Anak Domba Allah, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada padanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Bapa kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, sekaligus Allah yang begitu mengasihi kami. Sebab siapakah diri kami ini ya Tuhan di hadapan-Mu? Kami tidak lebih daripada manusia berdosa. Kami tidak layak ya Tuhan untuk boleh berada di hadirat-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami buat. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui online streaming ini, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Bapa dalam surga, kiranya Engkau sendiri Tuhan, yang memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan yang hari ini akan kami dengar, Bapa, kami boleh memperbarui sekali lagi komitmen kepada Engkau untuk lebih dan mengasihi Engkau lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah berita anugerah yang kita terima pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia merupakan kabar gembira bagi setiap manusia. Mari bersama kita naikkan pujian ini sebagai puji-pujian dan berita kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambutlah Raja. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, the Lord has come. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a king. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing. Desember telah tiba. 6 bulan lalu, mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana melewati tahun 2020. Dan hari ini, kita juga tidak tahu akan seperti apa 6 bulan kehidupan ini. Bagaimana kita akan melewatinya? Sejauh apa kita mampu berjalan? Sekuat apa kita sanggup bertahan? Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, yaitu jika berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa. Dan Tuhan tidaklah jauh, Dia hanya sejauh doa. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
Tuhanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Percaya dan datanglah pada Tuhan, berpeganglah hanya kepada Dia. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab Tuhan ada, Dia hanya sejauh doa. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Ya Tuhan, kami percaya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami berserah. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah kami di dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, stabilitas politik maupun kondisi ekonomi yang akhir-akhir ini menjadi semakin sulit. Bapak, kiranya Engkau saja Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi bangsa negara kami. Selanjutnya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi segenap jemaat GKA Gloria yang mungkin saat ini tengah berada dalam permasalahan, baik itu masalah yang terkait dengan kesehatan, dengan keluarga,
maupun kesulitan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Bapa, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kepada setiap teman-teman kami ini kekuatan di dalam menjalani masa-masa sulit ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa ketika kami berdoa, Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan membukakan jalan keluar bagi setiap kami. Inilah ya Tuhan doa-doa kami pada pagi hari ini. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan umat Kristen di segala zaman dan juga di seluruh penjuru dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kita boleh menjadi seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
menunggu bagaikan padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Ya Bapa, inilah kerinduan hati setiap kami, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang makasih, kami bersyukur kami bisa bersama-sama beribadah kepada Engkau, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa, Allah pemelihara hidup kami, Allah yang sempurna adanya. Saat ini kami belajar firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu agung dan mulia, dan hamba-Mu ini begitu kecil, terbatas. Dan kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu dalam segala kelemahan, kekurangannya, boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah rencana Allah tak dapat gagal. Rencana Allah tak dapat gagal. Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara tentang rencana Allah, kita fokuskan pada pribadi Allah terlebih dahulu. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita beriman, walaupun kita tidak melihat, tapi dalam iman kita, pada umumnya semua orang beragama dan percaya Allah itu ada. Allah adalah pribadi yang maha kuasa, maha kasih, maha tahu, maha bijak, dan sebagainya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kalau Allah demikian, pasti rencananya tidak ada yang gagal. Ya, Dia begitu hebat, Dia tahu semuanya, Dia juga punya kuasa, maka tentu apa yang Dia rencanakan tidak mungkin ada yang gagal, bukan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi yang menjadi kesulitannya buat kita sekalian, manusia yang di dunia ini adalah kenyataan hidup kita di dunia ini dipenuhi dengan kejahatan, dengan penderitaan, dengan ketidakadilan sosial, dengan keterbalikan moralitas, artinya yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik, karena tergantung orangnya yang ngomong. Sehingga apa? Akhirnya manusia itu sulit beriman kepada Allah, sulit percaya ada pribadi yang demikian baik, yang berkuasa atas kehidupan manusia. Maka tidak heran sekarang ada banyak orang menjadi skeptis, ya cuek, nggak mau tahu, ya.
atau bahkan menjadi ateis, tidak percaya Allah itu ada. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, coba mungkin kita bertanya sedikit ya pada diri kita, pernah enggak Anda kecewa dengan Allah? Anda sudah hidup sekian lama ya, banyak kejadian pengalaman hidup Anda, mungkin Anda saat ini hebat, tapi pernah enggak Anda kecewa dengan Allah? Saya percaya bahwa kebanyakan orang mungkin pernah mengalami kekecewaannya dengan Allah. Termasuk hamba Tuhan sekalipun, termasuk orang yang hebat sekalipun. Di dalam Alkitab juga banyak tokoh mengutarakan hal yang demikian. Bapak Ibu saudara sekalian, atau sebuah pertanyaan yang lebih mendalam lagi, satu langkah lebih maju. Seandainya Anda adalah Allah itu sendiri, yang maha kuasa, yang menciptakan dunia ini dengan isinya, bagaimana Anda akan mengatur dunia ini? Karena saya mendengar banyak manusia yang tidak terima dengan kejadian yang menimpa hidupnya, tidak terima dengan apa yang terjadi, misalnya ada COVID-19 dan lain sebagainya. Dia merasa harusnya begini, harusnya begitu. Artinya seandainya dia menjadi Allah, maka tentu dunia ini lebih baik. Tidak ada kejahatan, ya, tidak ada COVID-19 gitu ya. Tidak ada manusia mati kelaparan. Tidak ada ateis, ya dia akan menyatakan dirinya kepada mereka. Saya kira saya bisa memahami hal ini. Kalau saya jadi Allah, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah berarti apakah kalau Anda menjadi Allah, Anda akan lebih hebat, lebih baik daripada Allah yang ada sekarang ini? Ini pendahuluan kita, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya kita akan coba menjawab satu-satu. Saya ajak kita sekalian membaca dua ayat firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah Bapak Ibu mengenal sosok Ayub dan ceritanya? Saya berharap teman-teman ya, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini mengerti ya tentang cerita akan Ayub, bagaimana dia adalah seorang saleh yang hidupnya tidak bercacat, tetapi diizinkan Tuhan mengalami banyak penderitaan. Sehingga Ayub bergumul karena waktu itu Tuhan belum menyatakan dirinya kepada dia. Ayub merasa juga Tuhan berlaku tidak adil dalam hidupnya dan dia merasa hidupnya sia-sia, lebih baik dia mati, hidupnya nggak ada artinya. Bahwa orang baik mengalami banyak penderitaan, orang jahat bisa lancar dan lain sebagainya. Itu yang juga persis ditanyakan Ayub pada sebelumnya, kenapa hal demikian terjadi. Namun di akhir cerita Ayub, Tuhan menjawab dia. Tapi herannya Tuhan tidak menjawab, kenapa kamu menderita? Apa yang saya rencanakan? Karena ada iblis di balik semua ini. Allah tidak menjawab demikian. Justru Allah hanya memperlihatkan kepada Ayub bagaimana dia menciptakan dunia ini. Ya hanya beberapa bagian lah, tidak dijawab dengan detail. Tapi Tuhan menciptakan bintang di langit lah, binatang-binatang tertentu Tuhan ciptakan dan sebagainya. Dan pada akhirnya Ayub mendadak sadar bahwa Tuhan itu betul-betul maha kuasa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia juga yakini Tuhan itu baik. Dan dia sadar bahwa dia kecil, tidak ada artinya. Dia sadar dia kecil tidak ada arti, bukan berarti bahwa oh Tuhan besar, dia kecil, dia boleh dibuat semena-mena oleh Tuhan, dibuat mainan oleh Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tapi dia sadar bahwa Tuhan itu begitu bijaksana, begitu sempurna, begitu merancang segala sesuatu dengan begitu hebatnya, maka apa yang dia alami itu nggak ada artinya. Itu tidak akan menjadi sebuah alasan bahwa oh Tuhan itu nggak baik, oh Tuhan itu nggak berkuasa, atau menjadi alasan buat dia itu merasa Tuhan itu tidak ada, tidak fair, ataupun tidak baik dan sebagainya. Ayo sadar. Dia juga berkata lebih baik saya diam. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang mengalami penderitaan atau merasa diperlakukan begitu tidak adil seperti Ayub itu, dia akhirnya bisa sadar. Dan kita bisa menyimpulkan demikian bahwa tidak ada, jadi Allah tetap Allah yang maha kuasa, Allah tetap adalah Allah yang maha kasih. Namun tidak ada masalah penderitaan manusia itu dengan Allah yang maha kuasa dan Allah maha kasih itu. Tidak ada hubungan yang maksudnya bisa menggagalkan antara
sifat Allah demikian kalau ada kejahatan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya saya ambil Lukas 15. Kita tahu ada seorang papa yang baik memberikan harta warisannya kepada anak bungsunya. Nah, anak bungsunya ambil warisan daripada papanya, dia meninggalkan rumahnya sehingga dia berfoya-foya, kemudian dia bertemu dengan orang jahat ya ditipu hartanya dan sebagainya. Dia mengalami kelaparan, kemudian dia bekerja mau makan makanan babi pun nggak dapat, ya dipukul, dianiaya. Akhirnya dia sadar, dia mau bertobat, dia mau pulang. Nah di sini orang tuanya, papanya yang baik, tetap baik sama dia, mengasihi dia. Tapi tidak ada hubungan, tidak ada tanggung jawab atas penderitaan maupun kejahatan yang dialaminya. Itu adalah konsekuensi logis daripada anak itu sendiri, hidup yang dia jalani dalam pilihannya. Allah tetap Allah yang maha kuasa, Allah tetap Allah yang maha kasih. Walaupun hidup manusia ada penderitaan, ada kejahatan. Bapak Ibu. Itu hal pertama tentang Allah. Pribadinya tetap. Ya, jadi dia tidak bisa, kita tidak bisa mengatakan bahwa oh Allah itu nggak baik, Allah itu nggak adil, Allah itu nggak berkuasa. Tidak. Dia tetap Allah yang sempurna. Sekarang tentang rencana Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-temanku yang terkasih, apakah rencana Allah itu? Apakah ada yang tahu persis? Kalau kita berkata bahwa oh rencana Allah tak dapat gagal. Apakah ada yang tahu? Apakah Anda tahu rencana Allah bagi Anda itu apa? Atau rencana bagi Allah bagi orang lain itu apa? Kalau bagi pribadi kita nggak tahu, apakah rencana Allah bagi gereja? Atau bagi dunia dan bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah di dalam rencana Allah, dalam Alkitab misalnya, kita menemukan tulisan bahwa oh rencana Allah buat manusia, begitu manusia dilahirkan atau diciptakan, maka dia hidupnya enak, nyaman, senang, gak ada penderitaan, gak ada masalah. Apakah ada pernyataan demikian? Atau lebih khusus lagi untuk orang percaya deh di dalam Tuhan Yesus. Oh kamu begitu bertobat menjadi orang Kristen, kamu akan dibebaskan dari semua masalah. Dan kamu semua apa yang kamu kerjakan pasti lancar, rumah tanggamu akan harmonis ya. Semuanya baik-baik deh, anakmu juga baik, berprestasi dan sebagainya. Apakah ada itu? Mungkin ada orang mengutip ya, ini ayat-ayat yang sangat terkenal. Yeremia 29 ayat 11, saya tidak tulis di sini. Itu adalah apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Yaitu Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yahudi dalam pembuangan di Babel ya. Tapi itu satu sisi, saya katakan itu memang ada konteksnya. Betul, Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tapi tidak mengatakan bahwa oh semuanya nyaman, enak, hidup lancar, nggak ada penderitaan, nggak ada kesusahan. Dan jangan lupa dalam Yesaya, Tuhan juga memakai Nabi Yesaya berkata kepada bangsa Israel, orang Yehuda khususnya, bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku itu bukan jalanmu, setingginya langit daripada bumi, demikian juga jauhnya, tingginya rencanaku, rancanganku daripada kamu. Ini artinya apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita bayangkan belum tentu sama dengan apa yang Tuhan pikirkan, rencanakan. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sebaliknya, kalau kita baca Alkitab ya, teman-teman sekalian, Allah justru seringkali memakai nabinya, mulai dari kita Taurat Musa sampai perjanjian lama itu habis selesai Maleaki, Tuhan itu memakai nabinya terus memperingati orang Israel, ya. Ada kerja keras, ada hidup susah payah, ya. Ada relasi yang manusia yang rusak, ada permusuhan, ada penderitaan, ada cobaan, ada hukuman justru karena Tuhan yang menghukum mereka karena dosa mereka. Itu justru yang terus-menerus diulang dari kitab Taurat Musa sampai ke kitab Maleaki. Teman-teman sekalian, ini yang Allah nubuatkan. Bahkan boleh dikatakan juga ini juga bagian daripada rencana Allah. Sehingga kita bisa memiliki sebuah gambaran yang lebih berimbang. Saya percaya Allah punya rencana yang baik bagi manusia. Pasti. Allah tidak ingin melihat manusia menderita. Itu pasti. Tapi di sisi lain, Allah juga mengatakan orang yang berdosa, orang yang meninggalkan Tuhan,
mereka hidupnya tidak akan tenang. Itu yang terjadi pada umat pilihan. Apalagi orang tidak mengenal Allah. Pasti juga mereka hidupnya tidak akan tenang dan tidak akan sukses. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita fokuskan kembali kepada rencana Allah. Kalau saya baca Alkitab, secara garis besar, big plan atau rencana besar Allah di dalam Alkitab hanya satu. Baik PL maupun PB yang menyatukan ini adalah rencana Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Rencana Allah menyelamatkan manusia daripada belenggu dosa. Karena sejak awal Alkitab mulai bercerita tentang penciptaan manusia, di dalam Kejadian pasal 3 itu menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa dan akibatnya yang buruk itu akan ngikut. Itulah sebabnya Allah punya rencana yang agung dan mulia untuk menyelamatkan manusia. Dan kitab terakhir daripada perjanjian baru yaitu Wahyu dan juga pasal-pasal terakhir di mana Allah tinggal bersama dengan umatnya. Itu adalah penggenapan. Itu adalah di mana umat Tuhan sungguh mengalami satu penebusan, sebuah keselamatan yang betul-betul total, ya, yang betul-betul dibangkitkan dengan tubuh yang baru hidup bersama dengan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah punya rencana. Misalnya kita katakan kerinduan Allah adalah menyelamatkan semua manusia. Tapi kenyataan kita lihat bukan, di dunia ini enggak semua orang mau percaya kepada Tuhan. Tidak semua orang mau percaya kepada Tuhan Allah yang satu-satunya melalui jalan Yesus Kristus. Allah ingin menyelamatkan semua manusia. Tapi tidak semua manusia dapat diselamatkan. Nah, bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, apakah ini artinya rencana Allah yang gagal? Ini pertanyaan pribadi. Ya. Allah mau menyelamatkan semua manusia, tapi tidak semua manusia dapat diselamatkan. Apakah itu rencana Allah itu gagal? Saya membuat sebuah jembatan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain, misalnya Surabaya dengan Madura, dan melalui jembatan itu, supaya orang yang lewat jembatan itu bisa selamat sampai. Tapi ada orang nggak mau pakai jembatan, dia mau berenang, dia mau pakai perahu kecil, ya, dia mau pakai pesawat misalnya, merasa lebih canggih, dia mau pakai mobil, tapi nggak mau langsung diterjang ke air. Nah, apakah itu berarti rencana saya membuat jembatan itu gagal? Teman-teman bisa jawab sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita lihat rencana keselamatan Allah. Ini sesuatu memang, karena manusia itu nggak akan merencanakan demikian. Tapi melalui rencana Allah ini, kita mudah-mudahan bisa belajar memahami pribadi Allah dan rencananya yang jauh melampaui kita. Yaitu katakan setinggi langit dan kita masih di bumi. Kita lihat misalnya dalam pribadi Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa diberikan kepada manusia untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Ya, rencana Allah ini di dalam Alkitab satu-satunya yang kita tahu semua dengan pasti, di dalam Kristus ada keselamatan. Dan Kristus adalah penggenapan rencana Allah. Nah, kita lihat ini sesuatu yang memang ironis kalau kita bagi manusia. Allah datang ke dunia ini. Nah, kita ini bulan Desember, bulan Natal nih. Yesus lahir di dunia. Ya, dalam kelahirannya. Apa yang terjadi? Justru Yesus lahir gak lama ada Raja Herodes mau bunuh dia. Dia hampir mati kalau gak melarikan diri ke Mesir. Kelihatannya seperti itu kan? Ya. Sangat banyak hal ironi lah. Dia lahir di kandang binatang. Dia waktu itu dari mamanya ya, harus jalan begitu jauh gitu ya. Gak ada tempat buat mereka dan lain sebagainya. Jadi sejak kelahirannya itu seolah-olah hampir saja dia bisa mati. Karena ada bahaya maut. Bahkan sebelumnya Yusuf itu mau ceraikan Maria. Ya, bisa aja itu. Wah, sesuatu yang di luar bayangan manusia terjadi. Kalau Maria sampai diceraikan oleh Yusuf, mungkin Maria bisa ditangkap oleh orang, bisa dibunuh. Karena dia anggap hamil di luar nikah. Kemudian pada waktu mulai Yesus memberitakan Injil atau mulai pelayanannya, Yesus mengalami begitu banyak penolakan. Bayangkan dia seorang guru mengajar tentang firman Tuhan kebenaran. Tapi yang menolak paling keras adalah justru dari kalangan orang-orang yang berpendidikan di dalam hukum Taurat. Orang-orang pemimpin agama yang menolak dia. Kadang-kadang juga anggota keluarganya dia juga menolak dia. Tidak percaya pada dia. Ironi bukan? Dan kita melihat lagi. Yesus mengalami penderitaan.
Kalau dia ditangkap oleh musuhnya, membuat dia menderita, kita masih bisa memahami. Tapi justru apa? Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri. Dia disangkal oleh murid, boleh dibilang kebanggaan yang murid utamanya, Petrus. Kemudian dia juga dikhianati oleh bendahara kepercayaannya, yaitu Yudas Iskariot. Aneh bukan? Ini apakah rencana Allah? Ya saya juga nggak tahu. Tapi jelas bahwa Yesus menggenapkan rencana Allah itu terjadi demikian. Dan kemudian Yesus juga mati, mengalami kematian. Secara sejarah musuh-musuhnya akan tertawa. Banyak waktu Yesus disalibkan, banyak orang mentertawa Yesus. Kalau engkau anak Allah, ayo turun, kami mau percaya. Ya di mana Allahmu? Ayo selamatkanlah dirimu. Namun dia nggak berdaya. Dia tergantung di atas kayu salib. Bahkan dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Orang mengira dia akan memanggil Elia. Mana Elia? Mana Allahnya? Nggak ada. Dan dia mati, dia gagal. Kalau kita lihat bahwa seolah-olah Yesus anak Allah, Tuhan yang datang menjadi manusia ini, dia alami hal-hal demikian. Dari kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, semuanya menunjukkan dia nggak ada artinya gagal. Tapi yang luar biasa adalah apa? Kalau bagi manusia itu gagal, nggak ada artinya, nggak ada hebatnya gimana. Selama hidupnya, kalau muridnya resmi cuma 12 orang, dia nggak punya pasukan, nggak punya uang, nggak punya peninggalan apapun juga. Matinya pun dikubur di kuburan pinjaman orang. Tetapi teman-teman sekalian, Allah cukup membuat satu peristiwa aja, Yesus bangkit dari kematian. Itu mengubah semuanya. Pandangan orang tentang kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, bahkan kematiannya berubah. Allah cukup satu gitu dibalikkan gitu, satu peristiwa aja dibuat dibalik, semuanya jadi berubah. Inilah dikatakan Alkitab bahwa manusia boleh punya rencana dan pikiran, oh harusnya begini, kita harusnya kalau Allah, saya jadi Allah, saya mau ngaturkan demikian. Tapi bagi Allah belum tentu. Allah kelihatan mengizinkan kejahatan merajalela, mengizinkan ketidakadilan sosial, mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi. Satu sisi kelihatan Allah itu nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Dia bukan Allah yang maha kuasa atau maha kasih. Tapi teman-teman percayalah, pada waktunya Tuhan cukup melakukan satu peristiwa, semua akan terbalik. Itulah Allah yang melampaui. Sebuah contoh, misalnya saya katakan bahwa pada waktu di Matius pasal 16 ada sebuah peristiwa di mana Petrus dengan luar biasa mengaku Yesus adalah anak Allah, ya, Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa. Pengakuan Petrus ini mendapatkan sebuah pujian yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memang mengatakan bahwa bukan kamu yang bisa berkata demikian, tapi adalah Allah yang menyatakan pada kamu. Nah, tidak lama daripada itu, Petrus membuat sebuah lagi statement yang membuat Tuhan Yesus memarahi dia. Mengatakan kamu sedang diperdayai oleh iblis. Enyalah kamu iblis, karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kok bisa begitu? Jadi kita semua bisa memiliki sebuah pengakuan iman yang benar tentang Tuhan Allah, tentang Yesus. Tapi belum tentu implikasinya kita benar. Sama seperti iblis, dia percaya Allah, dia gendar. Dia percaya Allah itu maha kuasa, dia pun takut. Tapi hidupnya belum tentu benar. Nah demikian juga kita. Kita bisa percaya Allah itu maha kuasa, maha kasih, Allah itu punya rencana yang baik. Tapi belum tentu implikasi dalam hidup ini, cara kita berpikir tentang cara Allah bekerja itu bisa sama, benar. Ternyata Petrus tahu Yesus adalah anak Allah, tapi Petrus tidak memahami cara Allah bekerja untuk keselamatan. Bagi dia Yesus gak boleh menderita, Yesus gak boleh ditangkap, Yesus gak boleh disalibkan. Tapi Yesus memberitakan hal demikian. Dia mau melarang Yesus. Dia merasa itu bukan hal yang baik. Dia merasa itu rencana yang salah, yang gagal. Tapi justru itu yang Allah rencanakan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, teman-temanku yang terkasih, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia tidak dapat gagal. Dan kita harus meyakini bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia tidak dapat gagal, dan rencana Allah untuk kita sekalian, baik secara big plan untuk menyelamatkan manusia maupun secara pribadi, kalau Anda yakini ada rencana Tuhan yang baik, maka itu yang terbaik.
Ada rencana Allah bagi Anda, itu yang terbaik. Mari saya ajak kita sekalian membaca 3 ayat ya. Ayat penutup kita, teman-teman sekalian, dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Di sini berkata tentang rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, teman-teman. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Seringkali kita mikir rencana Allah itu supaya kita hidup enak, nyaman, lancar itu. Ternyata tidak. Allah punya rencana tentu yang baik. Tuhan ingin kita dipanggil untuk serupa dengan anaknya. Kita menjadi orang percaya, kita diberikan jaminan hidup kekal, supaya kita boleh berubah pembaharuan kita menjadi serupa, kita pelan-pelan belajar menjadi anak Allah dengan teladan Yesus Kristus. Itu yang Allah kerjakan, sehingga Allah mengizinkan kita mungkin mengalami banyak pergumulan dan masalah di dunia ini. Yang selama manusia kita tidak suka, tapi Tuhan izinkan. Karena itu semua dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Supaya kita bisa dengan iman tentu yang sungguh, dengan iman yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita bisa akhirnya belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, bagi kita yang percaya, bagi kita yang mengasihi Allah, kembali pada hal-hal yang pokok. Di tengah-tengah situasi dunia seperti ini, di tengah-tengah hancurnya impian kita, di tengah-tengah kita merasa diperlakukan tidak adil, di tengah-tengah kita meragukan keberadaan Allah, meragukan kuasanya, meragukan kasihnya, dan sebagainya. Mari kita tetap beriman pada Allah yang Maha Kuasa itu. Kalau kita mengatakan kita beriman, artinya juga kita mau mentaati firman-Nya. Orang yang beriman adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Dan orang yang mau sungguh-sungguh taat adalah orang yang bertekun. Artinya kita bukan taat untuk satu kali, tapi terus-menerus taat, bertekun di dalam iman itu artinya ketaatan yang sungguh-sungguh, yang sejati. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, sesuai dengan moodnya kita, sesuai dengan pikiran kita, apa hal yang menguntungkan kita, bukan. Tapi kita mau taat, karena itu perintah Tuhan. Entah menguntungkan kita atau tidak, tapi kita tahu itu benar. Kita terus-menerus mau taat. Ketekunan orang percaya. Dan itulah iman sejati, itulah ketaatan sejati. Dan itulah kita belajar untuk sungguh di dalam rencana Allah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kasih. Kami sungguh percaya di dalam iman kami maupun juga realitas yang kami jumpai, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Kuasa karena Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Engkau Allah yang Maha Kasih karena juga Engkau akan memberikan apa yang baik bagi kami. Engkau merencanakan yang baik bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami untuk sungguh beriman pada Engkau. Untuk mau taat melakukan kehendak-Mu. Dan kami mau setia sampai akhirnya. Dengan iman yang tekun terus-menerus di dalam firman Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh dibentuk hari demi hari semakin serupa Kristus menjadi berkat bagi orang lain. Bertumbuh dewasa, memuliakan nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels rode? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lamb will leap, the dove will speak, the praises of the Lord. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creations? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child who holy is the great I am. Mary, did you know? Mary, did you know? Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat melaksanakan dengan men-scan QRIS pada layar yang tersedia. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang. Kidung-kidung surgawi, sukacita mendengar. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Persembahan yang terindah merupakan persembahan yang diberikan dengan rasa tulus dari hati setiap kita. Mari kita bersama-sama menaikkan baitnya yang kedua. Gembala di padang gelap sedang jaga domba. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya. Dengar berita suka bagi segala bangsa. Mulia bagi Allah.
baik mulia, bertelut dan menyembah Juru Selamat manusia. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan ketika pada hari ini kami diberikan kesempatan ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan pada kami jauh melampaui dari apa yang kami persembahkan pada pagi ini. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan ini boleh Tuhan pakai melalui tangan-tangan para majelis dan juga para pengurus gereja untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui pekerjaan-Mu di GKA Gloria. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Kiranya kasih karunia Allah menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kiranya kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi penuntun kehidupan kita. Dan kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kita diberikan ketekunan, keuletan untuk terus beriman menjalaninya sampai Tuhan Yesus datang. Sampai kita dipanggil kembali. Amin. Amin. Ibadah kita telah usai, silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
dan sambutlah Raja. Hai dunia,